Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Kepercayaan, Ritual, dan Pandangan Hidup Orang Jawa. Jangan melupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyimpan banyak hal menarik, hingga banyak peneliti terkemuka berupaya mengetahui sejarah dan budaya yang ada. Contoh saja, suku Jawa dan segala peradaban yang berkembang di dalamnya. Namun aneh jika seseorang yang mengaku dirinya orang Jawa merasa pakewuh jika dijadikan objek penelitian. Ada beberapa alasan yang mendasar mengapa kita perlu mengetahui budaya Jawa. Yang pertama, seperti modern ini, yaitu keterasingan masyarakat Jawa terhadap nilai-nilai yang ada pada Jawa itu sendiri. Tidak wajar jika kita tahu tentang dunia yang luas ini dengan segala hiruk-pikuknya, namun kita melupakan kearifan dan kehalusan Jawa. Yang kedua, lebih bersifat teoritis. Etika falsafi masa kini hampir secara eksklusif dikembangkan pada latar belakang penghayatan moral, bukan penghayatan pada suatu sistem dari yang cukup berbeda akan dapat membantu memecahkan masalah pada masa sekarang. Kepercayaan dan pandangan hidup orang Jawa merupakan sebuah tema menarik yang perlu dikaji karena memuat banyak hal yang kurang diperhatikan. Akan tetapi, nilai pandangan hidup ini dianggap sebagai kebudayaan asing yang kita adopsi dari agama, suku, atau bahkan bangsa lain. Dalam masyarakat Jawa umumnya, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, terutama pada masyarakat Islam khususnya. Hal ini tidak lepas dari peran agama yang dianut oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Tradisi-tradisi itu dipertahankan karena sudah terinternalisasi dari nenek moyang pada zaman dahulu ketika ajaran Islam belum masuk. Apa dan bagaimana kepercayaan orang Jawa? Bagaimana pandangan hidup orang Jawa? Ritual apa saja yang ada dalam masyarakat Jawa? Yang pertama, kepercayaan orang Jawa. Kepercayaan berasal dari kata percaya, adalah gerakan hati dalam menerima suatu yang logis dan bukan logis, tanpa suatu beban atau keraguan sama sekali. Kepercayaan ini bersifat murni. Kata ini mempunyai kesamaan arti dengan keyakinan dan agama, akan tetapi memiliki arti yang sangat luas. Kepercayaan-kepercayaan dari agama Hindu, Buddha, maupun kepercayaan dinamisme dan animisme itulah yang dalam proses perkembangan Islam berinterelasi dengan kepercayaan-kepercayaan dalam Islam. Orang Jawa adalah orang yang berpenduduk asli Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berbahasa Jawa, atau orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Membahas mengenai kepercayaan orang Jawa sangatlah luas dan meliputi berbagai aspek yang bersifat magis atau gaib yang jauh dari jangkauan kekuatan dan kekuasaan mereka. Masyarakat Jawa jauh sebelum agama-agama masuk, mereka sudah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai sebutan, di antaranya adalah Gusti Kang Murbeng Dumati, atau Tuhan yang Maha Kuasa, yang dalam seluruh proses kehidupan orang Jawa pada waktu itu selalu berorientasi pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, orang Jawa telah mengenal dan mengakui adanya Tuhan jauh sebelum agama masuk ke Jawa ribuan tahun yang lalu.
dan sudah menjadi tradisi sampai saat ini, yaitu agama kejawen yang merupakan tatanan paugeраning urip atau tatanan hidup berdasarkan pada budi pekerti yang luhur. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tradisi Jawa diwujudkan berdasarkan pada sesuatu yang nyata, real atau kesunyatan yang kemudian direalisasikan pada tata cara hidup dan aturan positif dalam kehidupan masyarakat Jawa agar hidup selalu berlangsung dengan baik dan bertanggung jawab. Kejawen adalah sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama yang terutama yang dianut di Pulau Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Pulau Jawa. Agama kejawen sebenarnya adalah nama sebuah kelompok kepercayaan yang mirip satu sama lain dan bukan sebuah agama yang terorganisir seperti agama Islam atau agama Kristen. Ciri khas dari agama kejawen adalah adanya perpaduan antara animisme, agama Hindu dan Buddha. Namun pengaruh agama Islam dan agama Kristen nampak bahwa agama ini adalah sebuah kepercayaan sinkretisme. Penggolongan penduduk menurut pandangan masyarakat Mojokuto berdasarkan kepercayaan, profesi, etnis, dan pandangan politik, dan ditemukannya 3 inti struktur sosial, yakni desa, pasar, dan birokrasi pemerintah yang mencerminkan 3 tipe kebudayaan abangan, santri, dan priayi. Yang pertama, varian abangan. Struktur sosial desa biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengrajin, dan buruh kecil yang penuh dengan tradisi animisme, upacara selamatan, kepercayaan terhadap makhluk halus, tradisi pengobatan, sihir, dan menunjuk kepada seluruh tradisi keagamaan abangan. Bagi sistem keagamaan Jawa, selamatan merupakan hasil tradisi yang menjadi perlambang kesatuan mistis dan sosial, di mana mereka berkumpul dalam satu meja menghadirkan semua yang hadir dan ruh yang gaib untuk memenuhi setiap hajat orang atas suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau dikuduskan. Dalam tradisi selamatan dikenal adanya siklus selamatan yang berkisar krisis kehidupan yang berhubungan dengan pola hari besar Islam, namun mengikuti penanggalan Jawa yang terkait dengan integrasi desa, selamatan untuk kejadian yang luar biasa yang ingin diselamati. Kesemuanya betapa selamatan menempati setiap proses kehidupan dunia abangan. Selamatan berimplikasi pada tingkah laku sosial dan memunculkan keseimbangan emosional individu karena telah diselamati. Yang kedua, varian santri. Mojokuto yang berdiri pada pertengahan akhir abad ke-19, jamaah muslimnya terkristal dalam latar abangan yang umum, sementara mereka yang terdiri dari kelas pedagang dan banyak petani muncul dari utara Jawa, memunculkan varian santri. Perbedaan yang mencolok antara abangan dan santri adalah jika abangan tidak acuh terhadap doktrin dan terpesona pada upacara, sementara santri lebih memiliki perhatian terhadap doktrin dan mengalahkan aspek ritual Islam yang menipis. Untuk mempertahankan doktrin santri, mereka mengembangkan pola pendidikan yang khusus dan terus-menerus. Di antaranya pondok atau pola santri tradisional, langgar dan masjid atau komunitas santri lokal, kelompok tarekot atau mistik Islam tradisional, dan sistem sekolah yang diperkenalkan oleh gerakan modernis. Kemudian memunculkan varian pendidikan baru dan upaya santri memasukkan pelajaran doktrin pada sekolah negeri.
Yang ketiga, varian priayi. Dalam kebudayaan Jawa, istilah priayi atau berdarah biru merupakan satu kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsawan, suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Kelompok ini menunjukkan pada elemen Hinduisme, lanjutan dari tradisi keraton Hindu Jawa. Sebagai halnya keraton, maka priayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santun yang halus, seni tinggi, dan mistisme intuitif dan potensi sosialnya yang memenuhi kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi birokrasi pemerintahannya. Kepercayaan religius para abangan merupakan campuran khas penyembahan unsur-unsur alamiah secara animis yang berakar dalam agama-agama Hinduisme yang semuanya telah ditumpangi oleh ajaran Islam. Pandangan hidup orang Jawa. Yang dimaksud pandangan hidup orang Jawa adalah pandangan secara keseluruhan dari semua keyakinan deskriptif tentang realita kehidupan yang dihadapi oleh manusia, sangat bermakna dan diperoleh dari berbagai pengalaman hidup. Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang Jawa berprinsip sangkan paraning dumadi, atau dari mana manusia berasal, apa dan siapa dia pada masa kini, dan kemana arah tujuan hidup yang dijalani dan ditujunya. Prinsip ini menyangkut dua hal, yaitu konsep eksistensi manusia di dunia dan konsep tempat manusia di dunia. Masyarakat Jawa dengan segala pandangan hidupnya memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pada garis besarnya, pandangan hidup orang Jawa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pandangan lahir dan pandangan batin. Pandangan lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan sosial, sedangkan pandangan batin berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam hal ini, pandangan Jawa memiliki kaidah-kaidah yang diidentifikasikan berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejauhan tahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakatnya. Sebaliknya, pandangan batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural, akan tetapi menduduki tempat yang penting dalam sistem budaya Jawa. Terdapat sistem yang menuntut untuk meminimalisasi kepentingan-kepentingan yang bersifat individu. Hal tersebut didasarkan pada semangat komunal, akan tetapi secara individu, seseorang dituntut untuk memiliki kepercayaan yang kuat serta tekad dalam memperjuangkan hidup jujur lan rimo. Ungkapan di atas merupakan kristalisasi atau bahan untuk membaca semangat hidup agar mampu menempatkan diri sebagai individu guna menjaga keberadaan kehidupan. Secara sosial, orang Jawa memiliki orientasi utama, yaitu dengan menciptakan sikap yang mulia terhadap orang lain. Untuk menciptakan hal tersebut, banyak orang Jawa yang menghindari sikap adigang adigung, adiguna, sri dengki, panas elen, wedi isin, eling lan waspodo, serta menciptakan hubungan sosial yang harmoni. Dalam hal ini melibatkan norma sosial seperti rukun, tepo seliro, jujur, andap asor, dan sebagainya. Sebenarnya tujuan serta pandangan orang Jawa itu sama, yaitu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin bagi anggotanya. Kebahagiaan tersebut diwujudkan sebagai hidup sejahtera, cukup sandang pangan, tempat tinggal aman dan tentram.
Hubungan masyarakat Jawa adalah pengejauhan tahan yang lebih lanjut dari manusia di dalam keluarga, sedangkan hubungan di keluarganya adalah pengejauhan tahan dari hubungan manusia sebagai pribadi dan orang lain. Yang ketiga, ritual masyarakat Jawa. Sejak zaman awal Islam, banyak sekali tradisi-tradisi yang dibiarkan berlanjut, tapi spirit atau jiwa dan semangatnya diubah atau disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Seperti tata cara perkawinan masyarakat Arab, pria Islam banyak yang dilestarikan sekaligus diislamkan sebagai intinya. Ini yang oleh sementara ahli antropologi budaya disebut sebagai islamisasi tradisi atau islamisasi budaya. Dalam masyarakat Jawa ada ritual atau tradisi yang dipertahankan. Misalnya, dalam agama Islam sendiri terdapat tradisi-tradisi seperti tahlilan, ziarah kubur, haul, dan sebagainya. Kegiatan tersebut tidak lepas dari kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Tahlilan di lingkungan masyarakat Islam. Tahlil itu berasal dari kata halala yuhalilu. Tahlilan artinya membaca kalimah la ilaha illallah. Di masyarakat Jawa sendiri berkembang pemahaman bahwa setiap ada pertemuan yang ada di dalamnya dibaca kalimah itu, biasanya dilakukan di masjid, musola, rumah, atau di lapangan. Ziarah kubur atau mengunjungi makam, kebiasaan yang masih banyak kita lihat dan masih dipertahankan oleh masyarakat Islam Jawa adalah ziarah kubur. Sudah menjadi pemandangan umum di masyarakat, kalau tidak Kamis sore, kadang Jumat pagi. Hal ini dilakukan karena sejak agama Islam belum masuk ke Jawa, masyarakat Jawa pun melakukan ziarah kubur, namun masih dalam kepercayaan Hindu-Buddha. Haul. Kata haul berasal dari bahasa Arab yang artinya setahun. Peringatan haul berarti peringatan genap 1 tahun. Biasanya peringatan-peringatan seperti ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa. Gema haul akan lebih terasa dahsyat apabila yang meninggal itu seorang tokoh karismatik, ulama besar, atau pendiri sebuah pesantren. Rangkaian acaranya biasanya dapat bervariasi, ada pengajian, tahlil akbar, mujahadah, dan musyawarah. Kesimpulannya, sebelum agama-agama masuk beribu-ribu tahun lalu, orang Jawa mempercayai adanya Tuhan yang diwujudkan melalui hal-hal yang nyata yang disebut agama kejawen, yaitu perpaduan antara animisme, agama Hindu dan Buddha. Namun pengaruh agama Islam dan agama Kristen nampak agama ini adalah sebuah kepercayaan sinkretisme. Secara garis besar, orang Jawa mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin melalui tepo seliro, unggah-ungguhnya, menghormati orang lain, dan selalu hidup berdampingan demi tercapainya tatanan masyarakat yang harmonis. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari kepercayaan, ritual, dan pandangan hidup orang Jawa. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.